Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Harga dan Marketing dalam Menentukan Anggaran Penjualan. Sebelum memasuki pokok pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Alifa Maita Azhar, sebagai pemateri dan juga moderator. Yang kedua ada Ica Ramdhani sebagai pemateri. Next slide. Berikut adalah pokok pembahasan. Terdapat 7 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian anggaran penjualan, yang kedua tujuan penyusunan anggaran penjualan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, yang keempat tujuan anggaran marketing yang harus direncanakan dengan tepat, yang kelima ada manfaat perencanaan anggaran untuk marketing, yang keenam ada pentingnya merencanakan anggaran untuk marketing perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Next slide. Tujuan anggaran penjualan. Terdapat 2 tujuan. Yang pertama, tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Tujuan kedua adalah tujuan lain, yaitu sebagai pedoman kerja, koordinasi, dan juga pengawasan kerja, serta sebagai dasar dalam menyusun anggaran yang lain. Next slide. Berikut terdapat 7 faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomi, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, faktor teknis, dan yang terakhir adalah faktor lainnya. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi, dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai jenis kebijakan pemerintah. Next slide. Ada anggaran untuk marketing yang harus direncanakan dengan tepat. Untuk mencapai kerja yang efektif oleh tim marketing serta mencapai target dibutuhkan anggaran yang memang disiapkan untuk tim marketing. Sebenarnya banyak perusahaan yang seringkali melakukan perencanaan anggaran untuk pemasaran dengan berdasar pada anggaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Anggaran untuk marketing yang harus direncanakan dengan tepat terdapat 3 poin. Yang pertama ada membuat budget. Sebelum menghitung anggaran untuk pemasaran, maka terlebih dahulu sejajarkan sasaran pemasaran Anda dengan sasaran strategis serta dengan visi pertumbuhan perusahaan. Strategi pemasaran yang dibuat seharusnya melibatkan adanya peran dari tim eksekutif dan tim penjualan serta tim marketing yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah strategi anggaran. Beberapa strategi bisa diterapkan untuk mengidentifikasi anggaran seperti misalnya strategi rencana target. Strategi rencana penganggaran yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan yang ingin mengejar pertumbuhan dan pangsa pasar di setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tindakan evaluasi bisa dilakukan dengan kegiatan cek ulang terhadap rencana anggaran. Melalui kegiatan cek dan evaluasi inilah, maka Anda bisa menilai apakah biaya operasional untuk pemasaran produk sudah sesuai dengan rencana anggaran perusahaan. Apakah biaya yang dikeluarkan tidak melebihi budget perusahaan atau justru melebihi budget. Dengan melakukan tindakan evaluasi ini, maka Anda bisa terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas anggaran pemasaran. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ica Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan anggaran untuk marketing.
Saat memastikan pembuatan anggaran untuk marketing ini, ada beberapa tujuan penting yang umumnya ingin dicapai oleh perusahaan. Seluruh tujuan tersebut penting untuk diperhatikan. Beberapa di antara tujuan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu merencanakan pengeluaran dengan tepat. Merencanakan anggaran membantu untuk merencanakan mana pengeluaran yang penting dan mana yang tidak penting. Hal ini tentu saja harus direncanakan sejak awal sehingga perusahaan bisa memilah dengan baik mana yang harus diutamakan serta mana yang dapat dilakukan jika masih ada sisa anggaran. Yang kedua adalah efektivitas dana perusahaan. Merencanakan anggaran dengan tepat juga membantu untuk memastikan penggunaan dan perusahaan secara efektif dan efisien. Hal ini sangat penting supaya jangan sampai dana perusahaan digunakan dengan tidak jelas dan tanpa catatan yang sesuai. Yang ketiga yaitu menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Perencanaan anggaran yang tepat juga membantu menghindari kondisi darurat penting yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah penghematan anggaran untuk marketing. Dalam hal ini, jika merencanakan penghematan, tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dana marketing yang memang diperlukan. Jangan sampai terlalu dibatasi hingga akhirnya metode pemasaran tidak maksimal dan merugikan perusahaan. Next. Dalam melakukan penghematan anggaran untuk marketing pada perusahaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana pemasaran yang dipilih. Jika suatu perusahaan berlangganan atau membeli barang dalam jumlah besar, maka dikenakan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, jika hal ini bisa dilakukan, sebaiknya perusahaan meminta potongan harga untuk memastikan bahwa dana anggaran yang dikeluarkan untuk pemasaran jauh lebih minim dan lebih hemat. Yang kedua, memilih pemasaran yang efektif. Penting bagi tim pemasaran untuk melakukan analisa pemilihan strategi yang paling sesuai. Hal ini dilakukan agar strategi yang dipilih dapat berhasil, sehingga anggaran perusahaan tidak terbuang percuma. Misalnya, jika saat ini banyak calon konsumen yang lebih tertarik dengan media sosial, maka pilihan ini bisa jadi pilihan yang tepat. Next. Manfaat perencanaan anggaran untuk marketing. Yang pertama, sebagai parameter tanggung jawab tim pemasaran, sehingga dibutuhkan peran serta tim pemasaran dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut secara semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kekurangan dalam penggunaan dana sehingga membuat anggaran menjadi lebih besar dari rencana semula. Yang kedua, membantu efektivitas dan efisiensi dana perusahaan. Tanpa perencanaan yang tepat, mungkin dana pemasaran yang diperlukan akan berlebihan dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk pemasaran lebih besar dari pemasukan yang diperoleh oleh hasil pemasaran tersebut. Yang ketiga, yaitu menyalurkan dana perusahaan pada strategi pemasaran yang terbaik. Dengan hal ini, penggunaan dana perusahaan tepat pada sasaran dan di satu sisi tujuan marketing juga dapat tercapai dengan maksimal. Next. Next. Pentingnya merencanakan anggaran untuk marketing perusahaan. Merencanakan anggaran untuk marketing pada perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan juga untuk memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dapat dicapai sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi target utama dalam didirikannya perusahaan atau dijalankannya sebuah bisnis dapat tercapai secara maksimal. Dengan anggaran yang terencana, tentunya pendapatan perusahaan dapat meningkat tentu dan membuat kondisi keuangan perusahaan semakin baik dan terkontrol lebih sempurna. Next. Kesimpulan, menentukan anggaran untuk marketing tentu membutuhkan analisa maupun persiapan yang cermat, supaya dalam prosesnya tidak terjadi kesalahan yang merugikan.
Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan dapat berakibat pada kesalahan anggaran lainnya. Sehingga dalam penyusunan anggaran penjualan hendaknya melakukan peramalan penjualan terlebih dahulu, agar keakuratan data penjualan dan realisasi penjualan dapat tercapai. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.